Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan dengan judul Menganalisis Berbagai Standar Komunikasi Data yang dipresentasikan oleh M. Zainal Abidin Eskom, diperuntukkan kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Baiklah, kita langsung ke materi. Jadi di sini untuk menganalisa atau menganalisis berbagai standar komunikasi data itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah standar komunikasi data. Yang kedua adalah standar organisasi komunikasi data. Yang ketiga adalah OSI layer. Yang keempat adalah standar internet. Baiklah, kita akan ke standar komunikasi data terlebih dahulu. Apa itu standar komunikasi data? Standar komunikasi data itu sebuah protokol. Jadi protokol itu merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, ataupun kombinasi dari keduanya. Jadi di sini perangkat lunak maupun perangkat keras itu masing-masing mempunyai protokol tersendiri atau aturan tersendiri. Protokol tersebut juga berkaitan dengan materi komunikasi data yang sangat bervariasi sesuai dengan tujuan penggunaan. Nah, jadi sesuai dengan tujuan dari penggunaan komunikasi data tersebut. Berlangsungnya sebuah komunikasi yang dilakukan antar jaringan juga mempengaruhi adanya model komunikasi data. Nah, jadi di sini ragam komunikasi tersebut muncul karena beberapa tipe atau channel dari sistem transmisi yang berbeda. Nah, jadi transmisi dari sebuah komunikasi data itu biasanya berbeda-beda sesuai dengan si pembuat atau pencipta dari transmisi tersebut. Jadi di sini beberapa model komunikasi data yang sering terjadi dan yang lebih utama dilakukan yaitu adalah one-way transmission atau dikenal sebagai transmisi searah atau satu arah yang sering disebut juga dengan simplex. Nah, kemarin kita sudah belajar ini pada materi sebelumnya. Kemudian either-way transmission atau half duplex yang dikenal transmisi dua arah secara bergantian. Dan yang terakhir ya ini both way transmission atau full duplex. Ya ini transmisi dilakukan secara serentak dua arah. Nah, jadi pengertian dari model komunikasi data ini sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Jadi tidak perlu saya singgung lagi. Baiklah, kita langsung ke materi selanjutnya. Oke, standar organisasi komunikasi data. Standar organisasi adalah suatu hal penting dalam menciptakan dan pemeliharaan sebuah kompetisi dasar daripada perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperability data dalam proses komunikasi. Berikut standar organisasi internasional dalam bidang komunikasi data. Yang pertama adalah IETF. Nah, jadi IETF itu maksudnya di sini atau kepanjangan dari IETF itu Internet Engineering Task Force. Jadi IETF itu merupakan sebuah organisasi yang menjaring banyak pihak, baik itu individu ataupun organisasi yang tertarik dalam pengembangan jaringan komputer dan internet. Nah, jadi organisasi ini diatur oleh Internet Engineering Steering Group dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet. Dan kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada Internet Architecture Board.
Nah, jadi IETF ini merupakan pihak yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada ITU. Kepanjangan dari itu International Telecommunication Union. Nah, jadi itu ini merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Jadi baik di bidang layanan, media dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar. Jadi dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara-negara yang berbeda agar memungkinkan panggilan telepon internasional. Jadi itu ini menjamin atau juga sebuah organisasi yang merangkai perjanjian yang memungkinkan kita dapat melakukan panggilan telepon secara internasional. Selanjutnya itu ada yang namanya ISO atau International Organization for Standardization. Jadi ISO itu adalah sebuah organisasi standarisasi internasional yang tugasnya membuat standar dari berbagai bidang, termasuk standar dari jaringan komunikasi data. Nah, jadi salah satu standar yang terkenal adalah model OSI layer atau Open System Interconnection. Nah, jadi di sini selanjutnya ada ANSI. Nah, jadi apa itu kepanjangan dari ANSI? American National Standard Institute. Nah, jadi ini adalah sebuah lembaga yang mengawasi pembuatan dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir setiap sektor. Jadi, lembaga ini juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. Nah, jadi lembaga ANSI ini memberikan akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain sebagainya. Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk yang konsisten sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama dan produk diuji dengan cara yang sama. Nah, jadi ANSI juga memberikan akreditasi bagi organisasi yang melakukan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Oke, selanjutnya ada EIA, Electronic Industries Alliance. Nah, jadi EIA ini merupakan perkumpulan atau asosiasi produsen perangkat komunikasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan perawatan standar industri untuk antarmuka antar peralatan, pemrosesan data, dan komunikasi data. Jadi, untuk memastikan peralatan yang diproduksi oleh produsen yang berbeda tetap kompatibel. Nah, Samsung sama Xiaomi itu masing-masing bisa saling berkomunikasi. Kenapa bisa saling berkomunikasi? Karenanya tadi ada aturan. Nah, jadi ada standarnya sendiri. Jadi, kenapa mereka bisa saling berkomunikasi padahal kedua perangkat tersebut berbeda produsen. Oke, kita lanjut. IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineer. Jadi organisasi ini berprofesi yang membuat
berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan komunikasi data. Nah, jadi contoh IEEE itu adalah IEEE 802.3 dan IEEE 802.5, standar yang digunakan pada LAN atau Local Area Network. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Itu ada OSI layer. Nah, jadi OSI layer adalah standar komunikasi yang ada di dalam jaringan komputer itu sendiri. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. OSI dibuat oleh ISO pada tahun 1977 di Eropa. Nah, jadi ini tadi yang ISO tadi yang membuat standar OSI. Nah, jadi di sini berikut susunan komponen pada 7 OSI layer. Nah, yang pertama ada layer fisikal. Yang kedua ada layer data link. Yang ketiga ada layer network. Yang keempat adalah layer transport. Yang kelima adalah layer session. Yang keenam adalah layer presentation. Yang ketujuh adalah layer application. Nah, jadi untuk memahami 7 OSI layer beserta fungsinya, silakan tonton video OSI layer pada link yang ada di deskripsi video ini. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan 7 dari komponen OSI layer ini menggunakan video lain yang ada di deskripsi dari video ini. Untuk linknya silakan nanti dibuka link dari 7 OSI layer. Oke, kita ke materi selanjutnya. Standar internet. Nah, jadi standar internet ini ada Internet Engineering Task Force atau IETF, merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan internet dan menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di internet dan bertanggung jawab dalam teknologi internet working beserta aplikasi-aplikasinya. Jadi di sini ada 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengontrol, serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan di internet, yaitu yang pertama adalah Internet Society atau disingkat dengan ISOC. Nah, jadi ISOC ini adalah sebuah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet sebagai infrastruktur komunikasi global untuk riset. Jadi badan ini juga berurusan dengan aspek sosial dan politik dari jaringan internet. Selanjutnya ada Internet Architecture Board atau IAB. Nah, jadi badan ini badan yang mengkoordinasi dan penasehat teknis bagi Internet Society atau ISOC tadi. Nah, jadi badan ini yang koordinasi dan penasehat teknis dari si ISOC yang bertindak sebagai review teknik dan editorial akhir semua standar internet. Nah, jadi badan ini memiliki otoritas untuk menerbitkan dokumen standar internet yang dikenal dengan Request for Comment atau RFC. Tugas lain dari badan ini adalah mengatur angka-angka dan konstanta yang digunakan dalam protokol internet seperti nomor port, tipe hardware, address resolution protocol, dan lain sebagainya. Tugas ini didelegasikan ke lembaga yang disebut dengan Internet Assigned Number Authority. Yang ketiga ini Internet Engineering Task Force. Nah, atau badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet,
Badan ini dibagi menjadi 9 kelompok kerja. Nah, jadi misalnya aplikasi, routing dan addressing, keamanan komputer, dan bertugas menghasilkan standar-standar internet. Untuk mengatur kerja badan ini dibentuk Badan Internet Engineering Steering Group atau ISEG. Oke, lanjut yang terakhir adalah Internet Research Task Force atau IRTF. Nah, jadi badan ini memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. Baiklah, selanjutnya silakan kerjakan latihan. Di sini saya membuat 5 latihan untuk mengasah kemampuan berpikir dan mencerna materi yang telah saya berikan. Jadi soalnya itu yang pertama tuh, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu standar komunikasi data. Yang kedua, jelaskan apa saja standar organisasi internasional dalam bidang komunikasi data. Yang ketiga, jelaskan apa itu OSI layer dan jelaskan komponen pada 7 OSI layer beserta fungsinya. Yang keempat, jelaskan 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengontrol, serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan di internet. Yang terakhir itu jelaskan menurut pendapat Anda, apa yang terjadi apabila komunikasi data tidak memiliki standar atau protokol. Oke, latihan ini dibuat tidak menggunakan kertas dan tidak juga diketik di Microsoft Word. Tapi saya mau tugas kelima, tugas ini dibuat video. Jadi di sini, tugas ini misal 1, jelaskan menurut pendapat Anda apa itu standar komunikasi data. Silakan Anda merekam diri Anda sendiri melalui layar handphone. Jadi kalian menjelaskan secara langsung lewat video sebanyak 5 soal ini. Nanti tugas atau latihan ini dikirim dalam bentuk video. Nah, jadi silakan nanti kalian kirimkan tugasnya ke Google Classroom. Nanti akan saya cek tugasnya. Jadi tidak ada tugas yang dikirim melalui kertas ataupun dari ketikan Microsoft Office ya, atau pengolah kata lainnya. Baiklah, sekian, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi Anda yang kurang tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.